Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tegar TV di mana pun Anda berada, saya Salsa Gina kembali menyapa Anda dalam dialog spesial hari ini. Pemirsa, tanggal 22 Oktober lalu diperingati sebagai Hari Santri. Bagaimana hari ini diperingati dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Tentu tema ini tidak hanya sekedar sebuah slogan, tetapi juga menjadi refleksi mendalam kita bahwa ada peran strategi santri untuk menjadikan Indonesia merdeka. Dan untuk bisa membahas mengenai Hari Santri hari ini, tentu sudah hadir bersama kita di sini, datang dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PKB, sekaligus Ketua Yayasan Tribakti Al-Ikhlas, Ki Haji Selamat Anwar. Assalamualaikum Ki Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah hadir bersama kita juga di sini datang dari pengelola Pondok Pesantren Tribakti Al-Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz Rizal. Waalaikumsalam. Baik, saya akan ke Kiai Selamat Anwar atau akrab disapa apa ini? Ya, disapa apa aja bisa ya, tenang ya bisa. Baik, terima kasih. Kalau begitu Ustadz Selamat. Ustadz, penetapan tanggal 22 Oktober ini kan tidak sembarang, tetapi ada peristiwa, ada sejarahnya yang berkenaan dengan fatwa resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini ceritanya bagaimana, Ustadz Selamat? Sedikit yang saya tahu bahwa sebab adanya sejarah pada tanggal 22 Oktober adalah pada waktu itu setelah kemerdekaan 17 Agustus 45, 2 bulan setelah kita deklarasi atau resmi merdeka, jadi Belanda itu datang lagi dengan membonceng tentara Nika dan sekutu dari Surabaya. Nah, pada waktu itu dengan niat mau menguasai Indonesia lagi. Dengan situasi yang sudah merdeka, letih lelah belum hilang, kemudian hiruk pikuk gembira juga baru dirasakan seumur jagung belum ada. Tiba-tiba datang Belanda mau menguasai Indonesia, mau menjajah lagi dengan menyebarkan pamflet bahwa ada terindikasi Belanda menguasai Indonesia. Makanya karena dengan agak sedikit kepanikan pada waktu itu, maka ada saran Jenderal Sudirman ini menghadap ke Mbah Yai Hasyim si Pak Soekarno, kemudian dikasih kesempatan petunjuk bahwa bagaimana ini untuk melawan Belanda. Kayaknya rakyat ini tidak mungkin menang pada waktu itu, karena pertempuran senjata dari sekutu ini yang menguasai Belanda lagi, menguasai Indonesia ini luar biasa. Dari pesawat tempur, dari laut, dari darat, kita nggak sebanding. Nah, setelah itu singkat cerita, Hadratus Syekh ini ada semacam musyawarah besar seluruh kiai. Pada waktu itu saya dibutuhkan bersama tokoh terkenal yaitu Mbah Wahab Hasbullah. Maka disitulah dicetuskan bahwa barang siapa yang mati memperjuangkan negara NKRI adalah hukumnya mati syahid. Nah, itulah kemudian ada muncullah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober, karena itu rapatnya kan tanggal 21 sampai tanggal 22. Ya, kemudian dicetuskan, itulah merupakan sejarah awal semangat besar untuk memperjuangkan NKRI, karena ada fatwa Hadratus Syekh yang dinyatakan bahwa siapa yang meninggal itu mati syahid. Sedangkan mati syahid sendiri itu adalah merupakan satu impian bagi orang-orang Islam untuk jaminan masuk surga di luar Islam. Makanya semangatnya luar biasa. Maka pada waktu itu sebenarnya saking semangatnya Bung Tomo ini mau menyerang sebelum tanggal 10 Oktober, tapi tidak dulu sama Mbah Hasyim Asy'ari. Nunggu yang namanya Mbah Abbas dari Butet, karena pendekar kita udah bagian sendiri-sendiri. Bahwa pendekar itu yang mengisi orang yang anti peluru dan lain sebagainya, yang punya ini kan NU. Maka setelah datang Mbah Abbas, namanya yang dalam sejarah yang saya baca, barulah setelah beberapa dalam 10 Oktober itu ada pertempuran sengit
di antara anak-anak bangsa melawan Belanda yang dimenangkan oleh Belanda secara signifikan. Jadi itulah sampai sekarang 22 Oktober selalu diperingati karena ternyata ada peran strategis para santri yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Masya Allah sekali ya Ustaz. Tapi saya ingin tahu juga ke Ustadz Rijal, kalau mengenai makna Hari Santri ini kan jihad santri jayakan negeri. Tapi kalau Ustadz Rijal sebagai pengelola yang memang sehari-hari bertemu langsung, bertemu dengan para santri, maknanya sebagai apa jihad santri jayakan negeri? Ya karena sebagai santri juga selalu dididik NKRI harga mati, karena selalu dibelajar oleh para masyarakat kita agar santri itu membela negeri Semangat hidup, semangat berjuang. Ustadz, mengenai jihad ini kan banyak yang mengartikan artinya pertempuran fisik, tapi pertempuran fisik tentu sudah tidak begitu relate lagi di zaman atau di era saat ini. Maka arti dari jihad santri ini di era saat ini bagaimana kalau dari menurut Ustadz Slamet? Jihad itu kan jelas di Al-Qur'annya, ya kan? Berjihadlah kamu dengan hartamu, ilmumu, ya kan? Kalau jihad dulu di pertempuran bisa diartikan perang. Kalau saat sekarang nggak ada pertempuran, ya jihad dengan hartanya, jihad dengan ilmunya. Bagaimana santri ini mengartikan jihad dalam era sekarang? Santri ini semangat nasrul ilmi, bagaimana ilmunya dikembangkan setelah pulang didapat dari pesantren. Ini juga jihad. Kemudian kalau jadi teknokrat dari orang kaya, dia akan berjihad untuk agamanya, untuk negaranya. Sama juga artinya jihad. Jadi jihad ini tidak akan selesai. Nah, ini. Oke. Jadi artinya kita bisa menjihadkan sesuai dengan porsi atau bidang yang kita miliki. Seperti Ustadz Slamet saat ini kan sebagai anggota DPRD ya, Ustadz ya. Jadi jihad sebenarnya juga bisa dilakukan di situ. Bisa di mana saja, jihad ini bisa dilakukan di mana saja. Asal yang namanya jihad itu untuk kepentingan agama. Untuk kepentingan agama. Li kalimatillah, ya kan? Oke. Gitu. Untuk kebermanfaatan Kemanfaatan, ya, Ustadz. Kemudian kalau dari Ustadz Rijal, tentu di era yang sudah merdeka saat ini kan kita tidak terlalu sulit di perjuangannya dibandingkan dengan dulu dan keadaan sekarang. Tapi kalau Ustadz Rijal melihat jihad santri, apa sih yang harus dilakukan oleh para santri saat ini? Justru sekarang ini semakin perkembangan zaman, justru sesantri harus semakin jihad semakin berat karena harus mengikuti perubahan zaman teknologi, artinya tetap mempertahankan budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, bagaimana dengan orang tua, bagaimana perlakuan kita terhadap orang tua. Baik. Jadi harus tetap mempertahankan akhlakul karimah dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini teknologi semakin berkembang. Baik, itu jihad yang bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang sudah mengarah ke perkembangan teknologi dan informasi. Kalau gitu terima kasih Ustadz Rijal. Selamat, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa, ada kembali menyaksikan Dialog Spesial, dan hari ini kita masih membahas mengenai jihad santri jayakan negeri. Baik Ustadz Rijal, Ustadz Slamet, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Artinya kalau memang ada makna terkait dengan peran strategi santri dalam memerdekakan Indonesia, artinya Hari Santri ini sebenarnya bukan milik santri saja ya Ustadz, tapi milik kita semua. Benar begitu Ustadz? Ya, yang dimaksud santri ini juga bukan apa ya, yang harus ngaji di pondok pesantren juga enggak. Iya. Bahasa santri ini kan kaum sarungan, kaum sarungan yang notabene-nya dulu ini orang-orang yang ngaji di musola, orang-orang yang ngaji di masjid, kemudian di pesantren, kemudian orang-orang yang senang pada kiai, pada waktu itulah yang dinamakan santri. Makanya hanya kebetulan pada waktu itu sejarah yang terkait dengan Hari Santri itu yang memelopori itu kan Hadratus Syekh. Kemudian garda terdepan ini memang karena itu fatwa kiai, ya otomatis lah santri-santri inilah yang paling
maju, yang barisan Yang paling maju. Baik. paling depan. Artinya adalah Hari Santri ini harusnya diperingati, dirayakan oleh seluruh umat muslim. Seluruh umat Indonesia. muslim. Baik. Dan terkait dengan banyak masyarakat yang merasa bahwa Hari Santri berarti hanya dirayakan oleh orang-orang yang belajar di pondok pesantren, dan kita tahu juga ya Ustadz bahwa pondok pesantren sekarang ini kan perkembangannya sudah semakin masif. Sudah banyak sekali pondok pesantren di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Dan saya ingin tanya ke Ustadz Rijal. Ustadz, kalau melihat santri kini menjadi pilihan prioritas pertama, menjadi salah satu solusi pendidikan Indonesia, ini mengapa Ustadz pergerakannya begitu masif saat ini? Karena santri yang diutamakan adalah budi pekerti yang baik, memiliki akhlakul karimah yang baik, karena itu yang paling utama. Baik, jadi banyak sekali para orang tua yang berbondong-bondong untuk membawa anaknya ke pondok pesantren karena merasa nilai atau value budi pekerti tersebut yang membedakan dengan sekolah lainnya, seperti itu Ustadz Rijal. Jadi saya tambahkan, karena di pesantren ini kan kurikulumnya tidak berubah. Walaupun menterinya ini udah gonta-ganti ya. Kalau yang namanya kurikulum pesantren, ini mulai zaman Belanda sampai sekarang, mulai Orde Lama sampai Orde Baru, tetap pakainya namanya pakai kitab Ta'limul Muta'allim. Baik santrinya banyak, yang sudah lama pondoknya tetap sama, yaitu mengedepankan bagaimana berakhlakul karimah atau berbudi pekerti yang bagus. Nah, sementara ini kan mulai pudar yaitu budi pekerti. Anak-anak sekarang ini kan pakemnya udah mulai berubah. Jadi pendidikan karakter ini sudah mulai hilang di sekolah-sekolahan. Kalau dulu murid ini takut dengan guru, sekarang udah mulai runtuh. Moral di anak-anak muda ini mulai runtuh. Hal-hal yang seperti itu kayak tabu. Ini ngapain? Kita kan punya hak manusiawi katanya kan. Ada hak asasi manusia yang sama-sama punya hak untuk berbuat, mengekspresikan ya kan. Guru dengan saya sama aja, nggak apa-apa. Kita dialog, kita debat. Nah ini debatku sih. Nah kalau di pesantren enggak ada. Baik. Pakem yang kayak gini masih ada. Baik. Kemudian bagaimana Ustadz di pondok pesantren Tribakti Al-Ikhlas ini tetap untuk menjaga esensi ajaran Islam, tetap menjaga tradisi-tradisi Islam, namun tetap relevan dengan masa kini? Tentunya gini. Dengan apa? Kita tetap menjaga tradisi yang lama, tapi tidak menghilangkan hal-hal yang mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik ya. Itu saya lupa itu makalahnya itu. Menjaga tradisi lama, mengambil hal-hal yang baik, yang baru ini ya, selama itu bermanfaat, baik, maslahah, ya kita pakai. Seperti dulu zaman tahun sekian, 40 tahun yang dulu kan nggak ada tuh pelajaran IT, komputer. Tapi karena ini sebuah kebutuhan di pondok pesantren, ya ada sekarang. Bahasa muatan lokal, bahasa daerah. Kalau kita pelajari bahasa Arab saja kan nggak mungkin, karena kita akan dibutuhkan oleh orang-orang lokal di masing-masing tempat. Santri-santri harus mampu berkomunikasi dengan orang-orang, bisa mengangkat budaya lokal juga. Makanya ada pendidikan bahasa Lampung. Kalau di pondok kita pelajari bahasa Arab, grammarnya dengan nahwu sorobnya kita pelajari. Itu memang sudah merupakan jadi kebutuhan pokok ya kan. Masa anak pondok nggak tahu grammar bahasa Arab? Tapi tentunya tidak meninggalkan hal-hal yang kita butuhkan untuk nanti berjuang untuk jihad di kampungnya. Kita kan bersanding dengan orang lain, dengan pribumi, dengan bahasa Lampung kita bisa, bahasa Indonesia kita lancar, bahasa apa saja dengan komunikasi yang akhlakul karimah. Baik, jadi perlu didukung atau didampingi dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Iya. Tapi di samping itu juga Ustadz, kan pengaruh kecanggihan teknologi atau dampak buruk dari kecanggihan teknologi inilah yang menjadi salah satu alasan orang tua saat ini memasukkan anaknya ke pondok pesantren agar tidak terkena dampaknya. Tapi apakah saat ini pondok pesantren artinya adalah menjauhi para santrinya, santri-santriwatinya dari kecanggihan teknologi? Atau sebenarnya di sini Ustadz Selamat tidak setuju dengan pernyataan itu? Ya enggak juga, karena kita menjauhi situasi zaman yang menggunakan internet. Internet ya, kita akan
tidak dilirik oleh masyarakat karena ini kebutuhan, kayak kebutuhan makan minum. Sekarang kalau santri nggak paham IT dan teknologi, dia mengejar kecepatan perkembangan dunia juga akan lama. Sekarang kitab apa aja juga ada di internet ya kan. Kalau kita mampu di fisiknya tinggal buka apa sistemnya. Di teknologi itu ya kecepatan berpikir ini kan hampir seirama dengan kecepatan teknologi. Set 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 set. Nah, kalau santrinya memahami, ya negara ini kan butuh orang-orang yang notabene-nya paham dengan dunia akhirat. Kalau santri ini dibutuhkan, makanya ada satu bahasa, santri ini kalau dibutuhkan kepada negara, ya siap. Kenapa? Semua sudah bisa. Semuanya sudah bisa. Dan semua sudah dipelajari di pondok pesantren. Yang apa yang dipelajari di luar, kita pelajari di dalam pondok pesantren. Baik, jadi sini tidak hanya perkara mengenai menguasai ilmu agama saja, tapi juga ada ilmu-ilmu pengetahuan umum juga yang diberikan santri. Sehingga di sini sangat luar biasa bisa dikatakan secara kualitas santri masa kini ya, Ustaz Selamat. Nah, sesuai dengan kebutuhan apa yang kita dibutuhkan oleh lingkungan, yang dibutuhkan oleh negara, kita siap pakai. Baik, terima kasih Ustaz. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Spesial. Baik, Ustadz Rijal, saya mau tanya nih Ustadz Rijal, tentu ketika kita mengenal pondok pesantren ini kan tidak hanya sebagai sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana sebagai motor pendorong ekonomi kreatif saat ini. Nah, untuk pondok pesantren Bakti Al-Ikhlas ini, apa saja produk-produk inovasi yang mungkin sudah diciptakan oleh santri-santriwati di sini? Ya, kalau di sini tuh ada produk kuliner yang namanya Wingko Santri. Oke. Dari pertanian. Wingko ini apa nih? Semacam makanan terbuat. Makanan Snack. Makanan Kue. ringan, kue. Kue yang terbuat dari bahan apa? Kelapa. Wah, menarik. Ini arti asli buatan santri ya di sini, Ustaz. Kemudian Ya, kita untuk ini ya, untuk santri, untuk tambah edukasi keterampilan, kita kan tiap akhir tahun ini kita adakan lomba mulai keterampilan, mulai bikin tempat sampah, mulai memasak yang bahannya itu sama tapi bagaimana rasanya beda, itu kuliner. Jadi dia keluar ini sesuai dengan basicnya nanti. Kalau memang hobi di permakanan, dia akan membuka restoran. Rumah ya tidak ketinggalan, dia ada bumbunya dulu pengalaman pesantren pokoknya. Kalau yang lainnya ya ngalir aja lah ya. Namanya keterampilan santri ini mungkin banyak namanya ilmu laduninya ya. Seperti saya ini kan dulu nggak punya basic di daerah di pemerintahan, tapi ngalir saja. Itu kan kalau bahasa kitabnya itu kan ilmu ya, ilmu majelis, ilmu kelihatan ya, ilmu pergaulan. Jadi inilah keistimewaan santri ini, ilmu laduninya ini kalau di rumah ini nyantol gitu. Jadi pertanian aja nggak gengsi, itu kan ilmu kelihatan. Kemudian mau kuliner juga kita udah pelajari di pondok, mau perikanan juga sudah tahu bagaimana cara membudidaya lele dan lain sebagainya, namun tidak kontinu, yaitu sifatnya adalah semacam kursus-kursus, jadi setahun sekali atau mungkin sifatnya emergensi lah. baik. Namun apa sih Ustaz Selamat yang diharapkan atau diinginkan ketika santri-santriwati sudah selesai lulus dari pondok pesantren Tribakti Al-Ikhlas ini? Kalau pesantren semua sama ya. Semua sama keinginan. Artinya pokok pertama adalah nilai tauhid. Ittaqillah haitsuma kunta. Bagaimana membangun, menciptakan kader-kader sebagai hamba Allah yang tahu kepada Maha Penciptanya. Jadi jangan sampai
kita ini punya santri pulang tidak kenal kepada Allahnya. Yang kedua ya sebagai makhluk sosial, bagaimana dia pulang ini bergaul secara sosial kemanusiaan, bermasyarakat. Yang dia punya ilmu dari masyarakat ya dimanfaatkan. Bagaimana dia mengembangkan ilmunya, bagaimana dia mengabdi kepada masyarakat tanpa pamrih. Ini ajaran kita. Tanpa pamrih artinya apa? Membantu memajukan pendidikan-pendidikan agama ataupun pendidikan umum yang notabene-nya tanpa pamrih kalau santri ini. Makanya dari dulu santri ini selalu dibekali dengan ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan tentu saja harapan tersebut bisa tercapai ketika santri-santriwati di sini punya semangat jihad. Semangat jihad. Kalau begitu saya mau tanya, semangat jihad apa sih yang dimiliki oleh santri-santriwati di Tribakti Al-Ikhlas? Kalau begitu, assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Ini tidak afdol nih kalau Kak Salwa sudah bincang sama Ustadz Slamet, Ustadz Rijal, kalau nggak berbincang juga sama santri-santriwatinya di sini. Ini siapa yang mau ngomong mewakili suara teman-temannya? Ada? Oke. Dari perkenalin dulu untuk dengan pemirsa dialog spesial, namanya siapa dan sekarang ini kelas berapa? Nama saya Jessica Lestari, sekarang saya di Tribakti kelas 10. Kelas 10. Jessica, ini kan kita lagi bincang-bincang tentang Hari Santri. Sebenarnya sebagai santri, Jessica punya semangat jihad apa sih? Ya, di Hari Santri, kita sebagai santri itu merasa bangga dengan adanya Hari Santri karena mendapatkan kayak apa ya, nganu khusus dari negara gitu. Ya, ada penghargaan khusus dari negara. Jadi sebagai kaum sarungan itu ada apa ya, perasaan bahagia gitu karena mendapatkan apa ya, kayak penghargaan yang lebih dari yang lainnya, berbeda dengan yang lain, jadi kayak bangga gitu. Baik, jadi merasa lebih mendapatkan perhatian dengan dikhususkan dengan adanya Hari Santri. Tapi di samping dengan perasaan bangga haru oleh para santri-santriwati karena ada hari spesifik ini dinamakan Hari Santri Nasional ini, sebenarnya apa nih yang harus dilakukan di Hari Santri ini? Apakah semangat belajarnya lebih tinggi lagi atau apa yang bisa dilakukan oleh santri? Adanya Hari Santri itu menggugah perasaan santri untuk bisa belajar lebih giat Belajar lebih giat lagi. Ya, Tanggung jawab. Ya, seperti kayak lebih mengamalkan segala sesuatu yang dipelajari, lebih semangat lagi dari sebelumnya. Masya Allah, keren sekali ya. Kemudian memang Jessica sebagai santri, cita-cita kedepannya apa nih? Dengan semangat yang luar biasa yang dimiliki sekarang. Ya, cita-citanya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Oke, menjadi lebih baik ini umum sekali ya Ustadznya. Ingin jadi lebih baik ini mau jadi apa nih? Apa ya? Mau jadi guru kah? Atau nanti mau jadi penceramah, jadi ustazah atau apa? Masih belum terpikirkan mungkin ya. Oke, nanti dipikirin mungkin seperti itu karena masih muda jadi masih banyak keinginan mungkin ya Ustadz ya. Banyak keinginan, maka bingung. Dia kadang pengen di kota, pengen di kampung, ya kan. Kalau di kota mau bilang jadi ustazah, mungkin nggak ya di kota ada ustazah gitu. Jadi ya. Nah, ini peran Ustadz Rijal juga nih sebagai pengelola, memang sehari-hari ketemu sama santri-santriwati, ini ikut membimbing juga untuk santri-santriwati agar tahu nih ke depannya mau apa, kontribusi apa untuk Indonesia. Ya, intinya berguna bagi bangsa dan negara. Oke. Apa yang dibutuhkan santri harus selalu siap. Harus selalu siap. Yang penting punya semangat jihad dulu ya, sesuai dengan tema kita hari ini, jihad santri Jayaka Negeri. Ustadz Slamet, tentu sebenarnya agar mungkin saat ini yang sedang menyaksikan juga santri-santriwati di luar sana, sebenarnya cara apa sih Ustadz yang bisa dilakukan oleh santri untuk meneladani jihad santri dalam memajukan bangsa dan negara? Sesuai dengan sejarah Hadratus Syekh yang tertulis di beberapa buku sejarah, yang harus kita teladani betapa sibuknya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ya, memikirkan pesantren. Tapi dengan waktunya, dengan kesibukannya, ternyata Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ini selalu berpikir untuk negara. Nah, inilah yang harus kita teladani, bahwa santri ini
tidak boleh berpikir monoton bahwa semata-mata adalah untuk akhirat saja, tidak. Bahwa di Hari Santri ini merupakan sangat sejarah yang sangat besar sekali bagaimana perjuangan Bayi Hasyim Asy'ari memberikan spirit kebangsaan, spirit kesemangatan untuk mengusir penjajah. Bagaimana Bayi Hasyim Asy'ari memberikan spirit kepada para stakeholder untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini yang harus dicontoh. Jadi santri ini harus bertanggung jawab penuh di mana dia berpijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, itu bahasanya seperti itu. Jadi bahwa santri ini harus bangga apa yang disampaikan oleh santriwati saya, bahwa ini bukan merupakan satu hal yang kecil ya. Hari Santri ini kita ini punya utang dengan penghargaan negara ini, kita harus tanggung jawab sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Gus Rijal selaku pengelola. Ini juga mengarahkan bahwa santri dimanapun, waktu kapanpun dibutuhkan kepada negara, ya kita harus siap sampai tingkatan terkecil umpamanya. Kalau suruh jadi kepala kampung memang dibutuhkan oleh masyarakat, siap. Di level tingkat kecamatan dari camat siap, jadi bupati siap, jadi presiden siap. Nah sekarang apalagi ada Gus Imin, Caimin yang notabene santri dari kecil, ya kan, dari dia dilahirkan di kalangan pondok pesantren, kemudian Kiai Mahfud MD juga iya. Itu kan inilah kebanggaan santri, tokoh-tokoh nasional yang sekarang udah mulai muncul bahwa santri ini tidak bisa dianggap dengan mata sebelah, yang notabene-nya yang ngurusin dunia nanti nggak bisa cari duit. Siapa bilang? Santri ini justru lebih bisa segala-galanya. Makanya orang tua, saya mohon yang mendengarkan dimanapun, ya mestinya harus yakin dengan pendidikan-pendidikan pesantren yang notabene-nya insya Allah dengan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, anaknya akan diberikan kemampuan untuk berpikir dunia akhirat. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Slamet. Tentu saja tantangan yang semakin kompleks itulah juga peran dan tugas dari seorang santri itu juga semakin bertambah, dan itulah mengapa sekarang pendidikan pondok pesantren tidak hanya berbasis ilmu agama saja, tetapi juga sudah merambah ke ilmu pengetahuan umum ya. Kalau begitu terima kasih Ustadz Rijal, Ustadz Slamet dan adik-adik. Semoga terus semangat ya, belajar tetap selalu punya semangat jihad di era saat ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Tentu saja kita sebagai masyarakat memiliki moral dan tanggung jawab untuk melanjutkan estafet perjuangan santri. Semoga dengan adanya Hari Santri Nasional ini kita bisa menjadi aktor utama untuk memajukan Indonesia lebih baik. Saya Salsa Sakina, wakil kru bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa di dialog spesial berikutnya.